nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, pencipta manusia dan alam semesta, kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu bersabda kepada kami melalui kitab suci, alam semesta, dan sesama kami. Utuslah Roh-Mu yang kudus kepada kami masing-masing, agar kami mau membuka diri kami untuk mendengarkan sabda-Mu dan merenungkannya. Semoga kami tidak hanya mendengarkan, tetapi juga mampu melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, semua manusia tak pernah luput dari kesalahan dan perbuatan dosa. Perbuatan salah dan dosa yang kita lakukan membuat kita jauh dari Allah dan menjadi seperti domba yang hilang dari penggembalaan Bapa. Namun Yesus, Putra Bapa, hadir di dunia untuk menemukan kita yang hilang karena dosa dan mempersatukan kita dengan Bapa sebagai sumber segala yang hidup. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, sabda Tuhan dalam Injil Lukas pada hari ini berbicara tentang Yesus yang mencari dan menyelamatkan. Dikisahkan pada awal bacaan bahwa Yesus masuk ke sebuah kota bernama Yeriko. Ia berjalan-jalan melintasi kota itu sehingga banyak berjumpa dengan orang yang mengerumuni dia. Di balik kerumunan orang banyak itu ada seorang pemungut cukai yang bertubuh pendek ingin melihat Yesus. Pemungut cukai itu bernama Zakheus. Karena keinginannya yang besar untuk dapat melihat Yesus, Zakheus pun
memanjat sebuah pohon ara yang akan dilewati oleh Yesus. Setelah berada di dekat pohon ara itu, Yesus pun melihat Zakheus yang sedang berada di atas pohon dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Mendengar perkataan Yesus kepada Zakheus, banyak orang bersungut-sungut karena ia seorang yang dianggap berdosa dan profesinya pun sebagai pemungut cukai, yakni untuk menyelamatkan orang berdosa yang mau datang kepadanya seperti Zakheus sendiri. Orang banyak bersungut-sungut karena tidak mengerti akan tugas perutusan Yesus di dunia, yaitu untuk menyelamatkan orang berdosa yang mau datang kepadanya, termasuk Zakheus sendiri. Saudara-saudariku yang terkasih, Zakheus dalam bacaan hari ini menjadi suatu contoh atau model beriman yang harus kita hidupi sebagai orang berdosa. Zakheus, orang berdosa itu, datang dan berusaha untuk dapat melihat Yesus meski ia seorang yang berdosa. Keberdosaan Zakheus itu tidak menutup kemurahan hati Allah bagi dirinya dan juga bagi kita semua. Kerap kita malu atau enggan untuk datang ke gereja atau aktif dalam kegiatan menggereja karena merasa diri tidak layak akibat keberdosaan kita. Justru karena keberdosaan itulah Yesus hadir ke dunia untuk menyelamatkan kita semua. Yesus justru datang dan memanggil kita orang berdosa ini seperti Zakheus untuk dapat merasakan kerahiman Allah yang menyelamatkan kita atas kematian dan akan dosa. Dosa tidak menjadi penghalang bagi kita untuk berjumpa dengan Allah. Yang dituntut dari kita ialah adanya sikap rendah hati dan sadar akan keberdosaan itu dan mau datang kepada Allah. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi seorang beriman tidak luput dari pengalaman berdosa. Dosa memang membuat kita jauh dari Allah hingga mengalami keadaan tersesat karena dosa kita sendiri. Namun Allah yang Maha Rahim begitu mengasihi kita sehingga mengutus putranya Yesus Kristus untuk mencari kita yang hilang karena dosa untuk diselamatkan. Allah tetap mencintai kita meski kita berdosa dan menginginkan kita untuk mau datang kepada putranya memperoleh keselamatan. Sehingga kita pun boleh merasakan sukacita abadi bersama Bapa di dalam kerajaannya. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas anugerah cinta-Mu yang begitu besar bagi kami. Kami lemah dan tidak berdaya dan tak layak berada di hadapan-Mu karena dosa-dosa kami. Kami mohon, curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk menguatkan kami, untuk mau datang kepada Yesus Putra-Mu demi memperoleh keselamatan atas dosa-dosa kami. Kami mohon ini dengan pengantaran Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu
Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.